Nah, ini nih, harus move on dari lolos Piala Dunia 2026. FIFA tiba-tiba buat laga baru khusus untuk timnas Indonesia kah? Kira-kira laga apakah itu? Fans Garuda harus simak ini. Nah, ini nih, Sumarji akhirnya belak-belakan diminta cari pelatih timnas Indonesia. Apakah Sumarji sarankan Sintayong kembali? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. PSSI tertarik dengan laga baru FIFA usai gagal lolos Piala Dunia 2026. Usai kegagalan Timnas Indonesia melaju ke babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026, kini arah dan fokus baru mulai terlihat dari langkah Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI). Kegagalan itu memang menjadi pukulan berat, apalagi setelah harapan besar publik untuk melihat Garuda terbang tinggi di kancah dunia kembali kandas. Namun, di balik kekecewaan itu muncul secercah harapan baru. FIFA baru saja resmi mengumumkan hadirnya turnamen anyar bertajuk FIFA Asian Cup, dan menaliknya, PSSI tampak antusias menyambut ajang tersebut sebagai prioritas baru bagi timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi secara terbuka mengisyaratkan bahwa Indonesia kini akan menempatkan FIFA Asian Cup sebagai turnamen utama di tingkat regional, menggantikan fokus lama pada Piala AFF yang selama hampir 3 dekade menjadi tradisi persaingan Asia Tenggara. Langkah ini disebut sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan sepak bola modern, di mana kompetisi yang diakui FIFA dinilai memiliki nilai prestisius dan strategis lebih besar. Tentu FIFA Asian Cup ini akan sangat meriah menurut saya, karena labelnya FIFA. Mungkin bisa saja setingkat di atas AFF di lingkungan ASEAN, ujar Yunus dalam wawancaranya dengan media, Selasa 28 Oktober 2025. Pernyataan tersebut menggambarkan arah baru yang cukup signifikan bagi PSSI. Selama ini, Piala AFF memang menjadi kebanggaan tersendiri, tetapi seringkali terbatas karena tidak masuk kalender resmi FIFA. Akibatnya, banyak pemain Indonesia yang bermain di luar negeri tidak bisa memperkuat tim nasional karena klub mereka tidak wajib melepaskannya. Dengan hadirnya FIFA Asian Cup, situasi itu berubah total. Turnamen ini berada langsung di bawah naungan FIFA, yang berarti setiap klub wajib melepaskan pemainnya saat negara mereka berlaga di kompetisi resmi ini. Hal ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menurunkan skuad terbaiknya. Nama-nama seperti J.I. Des yang kini bermain di Sassuolo, Calvin Verdong di Lille, Kevin Dix di Borussia Mönchengladbach, hingga Emil Audero di Cremonese bisa saja bergabung memperkuat Garuda tanpa hambatan. Bayangkan jika seluruh pemain diaspora Indonesia bisa bersatu membela merah putih dalam satu turnamen resmi FIFA, kekuatan tim nasional tentu akan naik berkali lipat. Lebih dari sekedar pertandingan, FIFA Asian Cup diyakini akan membawa dampak besar bagi sepak bola kawasan. Presiden FIFA Gianni Infantino saat peluncurannya menegaskan bahwa turnamen ini adalah simbol penyatuan 11 negara ASEAN melalui sepak bola. Piala ASEAN FIFA diciptakan untuk kawasan ini, yang melibatkan seluruh 11 negara anggota. Ini akan memberikan dampak sangat besar tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di seluruh dunia, ujar Infantino. Ia juga menambahkan bahwa turnamen ini akan berdiri di bawah nota kesepahaman resmi antara FIFA dan Federasi Sepak Bola se-ASEAN, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. 11 negara yang akan berpartisipasi adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Myanmar, Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, dan Timur Leste. Dengan format yang masih menunggu kepastian teknis dari FIFA, turnamen ini diyakini akan menjadi tonggak sejarah baru sepak bola Asia Tenggara. Tak hanya soal prestise, tapi juga kesempatan untuk menaikkan level permainan ke standar internasional yang lebih kompetitif. Jika benar FIFA Asian Cup kelak akan menggantikan peran Piala AFF, maka ini akan menjadi babak baru dalam perjalanan timnas Indonesia. Publik mungkin akan melihat skuad Garuda tampil dengan kekuatan penuh, tak lagi dibatasi oleh regulasi klub atau kalender pertandingan. Dan bagi para penggemar, inilah momen untuk berharap bahwa meski gagal di Piala Dunia 2026,
Indonesia bisa bangkit dan menunjukkan kekuatan sejatinya di pentas regional dengan dukungan penuh dari FIFA. Kini, pertanyaannya adalah, apakah langkah PSSI mengalihkan fokus dari AFF ke FIFA ASEAN Cup ini merupakan strategi yang tepat? Apakah publik setuju jika PSSI menomorduakan AFF demi turnamen resmi FIFA ini? Mari tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah ini langkah cerdas untuk masa depan Garuda? Atau justru kehilangan jati diri dari ajang yang selama ini menjadi kebanggaan Asia Tenggara? Sumarji blak-blakan diminta cari pelatih timnas Indonesia. Langsung blak-blakan, Sumarji kini mendapat tugas berat dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Setelah pemecatan Patrick Kluivert akibat kegagalannya membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, kursi pelatih Garuda kini kosong dan jadi topik paling hangat di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Erick Thohir secara tegas meminta Sumarji, yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Tim Nasional (BTN), untuk segera mencari sosok pelatih baru yang tepat. Namun, di tengah proses pencarian ini, publik justru ramai menyuarakan satu nama yang sudah sangat melekat di hati mereka, Shin Tae-yong. Suara para fans Garuda begitu lantang di media sosial, di forum sepak bola, bahkan di stadion. Mereka menginginkan Shin Tae-yong kembali menangani timnas Indonesia. Meski masa kepelatihannya telah berakhir dan PSSI seolah menutup pintu rapat-rapat untuk pelatih asal Korea Selatan itu, keinginan publik justru makin membesar. Banyak yang menilai, di tangan Shin Tae-yong, timnas Indonesia pernah memiliki identitas permainan yang kuat dan semangat juang yang tak mudah padam. Meski tak membawa Indonesia ke Piala Dunia, STY dinilai telah mengubah mental dan gaya bermain tim nasional menjadi lebih modern, berani, dan disiplin. Kini, ketika posisi pelatih kosong, publik berharap Sumarji bisa mendengar aspirasi itu. Sosok yang dikenal tegas dan punya hubungan dekat dengan para pemain ini, diharapkan bisa menuruti keinginan fans Garuda. Sebab, jika langkah PSSI kali ini salah arah, bukan tidak mungkin nama Shin Tae-yong akan terus bergema di tribun stadion setiap kali Indonesia kalah. Fenomena seperti ini sudah sering terjadi di dunia sepak bola. Ketika pelatih yang dicintai fans pergi, tapi kehadirannya tetap dirindukan setiap kali tim tampil buruk. Meski begitu, Sumarji sendiri bersikap hati-hati. Dalam pernyataannya, ia mengaku tengah berdiskusi dengan Alexander Zwiersen, Direktur Teknik PSSI. Zwiersen disebut memiliki pandangan berbeda, namun keduanya harus berkoordinasi sebelum menentukan siapa sosok yang paling tepat menukangi Garuda. Saya tidak mau komentar terlebih dahulu tentang pelatih-pelatih yang masuk radar, ujar Sumarji kepada awak media, Senin 27 Oktober 2025. Beberapa nama pelatih asing kini sudah muncul di radar. Sebut saja Jesus Casas, Timur Kapadze, hingga Frank de Boer. Mereka semua memiliki rekam jejak yang cukup mentereng, tetapi tak satupun yang punya kedekatan emosional dengan publik Indonesia seperti Shin Tae-yong. Bahkan, meski Sumarji enggan menyebut nama, rumor keinginan fans agar STY kembali tetap menjadi topik utama di jagat maya. Bagi banyak supporter, Shin Tae-yong bukan sekedar pelatih, tetapi simbol kebangkitan sepak bola Indonesia modern. Namun, tugas Sumarji bukan sekedar memenuhi keinginan publik. Ia juga harus memastikan pelatih baru nanti sejalan dengan visi jangka panjang PSSI. Dalam arahan Alexander Zwiersen, pelatih yang dipilih harus bisa menyetujui dua target besar. Jangka pendek, membawa Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2027, dan jangka panjang, membawa Garuda berlaga di Piala Dunia 2030 atau 2034. Selain itu, pelatih baru juga dituntut memiliki komunikasi baik dengan klub dan supporter, dua elemen penting dalam membangun fondasi sepak bola nasional yang solid. Kini, publik hanya bisa menunggu. Akankah Sumarji berani mengambil langkah yang sesuai dengan suara hati para pendukung timnas Indonesia? Atau justru memilih jalur yang benar-benar baru? Satu hal yang pasti, jika pelatih baru gagal membawa hasil positif, maka nama Shin Tae-yong akan terus bergema di stadion-stadion Indonesia. Chen Wiwan Shinbaek bisa jadi akan mengguncang setiap laga Garuda. Bagi banyak fans, ini bukan sekedar soal siapa pelatihnya, tetapi tentang harapan yang pernah hidup di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, harapan yang kini mereka ingin rasakan kembali. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah Sumarji seharusnya mendengar suara supporter dan memanggil kembali Shin Tae-yong? Atau memberi kesempatan pada wajah baru untuk menulis babak baru sejarah timnas Indonesia? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar, karena suara fans Garuda selalu punya arti di perjalanan sepak bola bangsa ini. Vietnam ketakutan dengan hadirnya FIFA ASEAN Cup.
Kehadiran FIFA Asian Cup yang baru saja diumumkan oleh Presiden FIFA Gianni Infantino benar-benar mengguncang jagat sepak bola Asia Tenggara. Namun, di balik euforia dan semangat baru ini, media-media Vietnam justru menyoroti sisi lain yang tak kalah menarik, yakni rasa ketakutan mereka terhadap kekuatan baru yang dimiliki timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda kini diprediksi bakal tampil dengan kekuatan penuh, termasuk para pemain naturalisasi dan pemain abroad yang selama ini sulit bergabung karena Piala AFF tak masuk kalender resmi FIFA. Dalam laporan media Vietnam dan Viet.vn, disebutkan bahwa peluncuran FIFA Asian Cup merupakan pedang bermata dua bagi Vietnam. Di satu sisi, mereka menyebut baik turnamen resmi yang diakui FIFA karena bisa menambah poin ranking internasional. Namun, di sisi lain, mereka juga harus menghadapi kenyataan pahit. Lawan-lawan mereka, terutama Indonesia, kini punya kedalaman skuad yang luar biasa. Nama-nama seperti J.I.D.E.S, Sassuolo, Calvin Verdong, Lille, Kevin Dix, Borussia Mönchengladbach, hingga Emil Audero Cremonese menjadi ancaman nyata yang membuat publik Vietnam mulai merasa khawatir. Media Vietnam menyebut, jika kita mengambil contoh spesifik seperti timnas Indonesia yang memiliki skuad terkuat dengan banyak pemain asal Eropa, maka Vietnam harus siap menghadapi banyak pertandingan sulit. Pernyataan ini jelas menunjukkan rasa was-was mereka terhadap kekuatan Garuda yang kini jauh lebih berimbang di level internasional. Terlebih lagi, FIFA Asian Cup ini berada langsung di bawah naungan FIFA. Artinya, semua klub wajib melepas pemainnya saat negara mereka berlaga. Tidak ada lagi alasan bagi klub-klub Eropa untuk menahan pemain keturunan Indonesia tampil membela merah putih. Sementara Vietnam disebut tak punya banyak pemain yang berkarir di luar negeri, situasi ini justru berbalik bagi Indonesia. Garuda memiliki daratan pemain yang tersebar di berbagai kompetisi top Eropa. Jika seluruhnya bisa turun di FIFA Asian Cup, maka bisa dipastikan timnas Indonesia akan menjadi lawan paling menakutkan di kawasan Asia Tenggara. Bahkan beberapa media Vietnam mengakui bahwa dengan kedalaman skuad seperti itu, Indonesia bisa menjadi favorit kuat untuk menjuarai turnamen perdana ini. Selain faktor pemain, kehadiran pelatih baru yang nanti akan dipilih oleh PSSI juga menjadi sorotan. Dengan arahan langsung dari Erick Thohir, Indonesia kini tengah menata ulang strategi jangka panjang agar Garuda bukan hanya kuat di ASEAN tetapi juga di Asia. Jadi wajar jika Vietnam mulai waspada. Bagi mereka, FIFA Asian Cup bukan sekedar ajang persahabatan antar negara ASEAN, tetapi medan perang baru di mana dominasi Vietnam yang selama ini diakui di kawasan bisa saja runtuh oleh kebangkitan Garuda. Meskipun begitu, beberapa kalangan sepak bola Vietnam mencoba berpikir positif. Mereka menilai turnamen ini akan memberi banyak manfaat, terutama dalam hal peningkatan kualitas dan mental para pemain muda. FIFA Asian Cup akan menjadi kesempatan hebat untuk berkompetisi, membantu tim Vietnam meningkatkan taktik dan semangat kompetitif mereka, ujar Lech Thi Hlan, salah satu pengamat sepak bola Vietnam. Namun di saat yang sama, pengakuan itu juga mengiratkan bahwa mereka tahu betul tantangan terbesar mereka kini datang dari arah barat, dari timnas Indonesia. Kekhawatiran Vietnam cukup beralasan, sebab di atas kertas, Garuda kini menjadi salah satu tim ASEAN dengan komposisi paling menjanjikan. Bukan hanya soal pemain naturalisasi, tetapi juga pemain muda berbakat hasil pembinaan jangka panjang yang kini mulai matang. Ditambah lagi dukungan penuh PSSI terhadap ajang ini, Indonesia tampak sangat serius menjadikan FIFA Asian Cup sebagai panggung pembuktian bahwa Garuda bukan lagi tim mediocre di kawasan. Kini publik menanti, apakah Vietnam mampu mempertahankan dominasinya di Asia Tenggara atau justru akan tergeser oleh Indonesia yang datang dengan kekuatan baru dan motivasi tinggi. Yang jelas, aroma persaingan mulai terasa jauh sebelum turnamen dimulai. Para fans Garuda tentu berharap skuad terbaik Indonesia benar-benar diturunkan dan membungkam rasa takut Vietnam di lapangan hijau. Bagaimana menurutmu? Apakah FIFA Asian Cup ini akan menjadi panggung kebangkitan Garuda dan mimpi buruk bagi Vietnam? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu percaya timnas Indonesia bisa jadi raja baru ASEAN di bawah bendera FIFA? Presiden FIFA lagi-lagi untungkan Erick Thohir usai gagal lolos Piala Dunia. Lagi dan lagi, Presiden FIFA Gianni Infantino tampaknya kembali memberikan keuntungan besar bagi Ketua Umum PSSI saat ini, Erick Thohir. Setelah kegagalan timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2026, kehadiran turnamen baru bertajuk Piala ASEAN FIFA menjadi semacam angin segar bagi Federasi Sepak Bola Tanah Air. Di tengah gelombang kritik publik yang mendesak Erick Thohir mundur dari jabatannya, langkah FIFA ini seakan menjadi penopang baru yang bisa menyelamatkan citra dan posisi sang ketua umum.
Langkah Gianni Infantino ini tidak lepas dari hubungan baiknya dengan Erick Thohir yang memang dikenal memiliki kedekatan di level internasional, termasuk dengan petinggi FIFA. Peluncuran Piala ASEAN FIFA yang akan diikuti oleh 11 negara anggota ASEAN jelas membuka peluang besar bagi Indonesia untuk kembali menunjukkan eksistensinya di kancah sepak bola regional. Dalam keterangannya, Infantino menyebut bahwa turnamen ini akan membawa dampak besar tidak hanya bagi Asia Tenggara, tetapi juga bagi sepak bola dunia secara umum. Bagi Erick Thohir, turnamen ini adalah peluang emas untuk mengembalikan kepercayaan publik setelah kegagalannya membawa Indonesia melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi jika Piala ASEAN FIFA ini diakui sebagai ajang FIFA Matchday, maka keuntungan yang didapat timnas Indonesia akan berlipat ganda. Dalam konteks peringkat dunia, laga-laga resmi FIFA memberikan poin penting bagi ranking FIFA setiap negara. Dengan lawan-lawan yang selevel di Asia Tenggara, peluang Indonesia untuk meraih kemenangan demi kemenangan terbuka lebar, yang secara otomatis bisa mendongkrak posisi Garuda ke peringkat 100 besar dunia. Bukan hanya itu, dengan status FIFA Matchday, para pemain Indonesia yang kini berkarir di luar negeri seperti Jae Itzes, Kevin Dix, Sandy Wolves, dan lainnya akan memiliki kesempatan penuh untuk membela Garuda. Selama ini, salah satu kendala terbesar timnas Indonesia adalah sulitnya menghadirkan pemain-pemain abroad dalam laga non-FIFA Matchday. Dengan adanya turnamen resmi di bawah naungan FIFA, masalah itu akan teratasi. Tentu saja, hal ini menjadi nilai tambah besar bagi Erick Thohir yang bisa mengklaim keberhasilan membawa format kompetisi baru yang lebih menguntungkan bagi tim nasional. Namun di sisi lain, publik juga menilai bahwa langkah ini bisa menjadi penyelamat politik Erick Thohir di tengah derasnya desakan agar dirinya mundur dari kursi Ketua Umum PSSI. Kegagalan di kualifikasi Piala Dunia 2026 telah memicu kekecewaan besar di kalangan supporter Garuda. Banyak yang menilai kepemimpinannya tidak membawa perubahan signifikan. Bahkan beberapa menganggap arah pembinaan timnas makin kabur setelah pemecatan Shin Tae-yong. Namun dengan munculnya Piala ASEAN FIFA, Erick Thohir kini punya kesempatan baru untuk memperlihatkan hasil konkret. Terlebih, Erick kini sedang dalam proses mencari pelatih baru yang dinilai harus lebih baik dari Shin Tae-yong. Dengan level kompetisi yang hanya setara kawasan ASEAN, seharusnya pelatih baru yang ia tunjuk itu bisa membawa Indonesia tampil dominan. Materi pemain yang dimiliki Indonesia saat ini sebenarnya cukup kuat, terlebih dengan kombinasi pemain lokal dan abroad yang semakin solid. Jika mampu memaksimalkan potensi ini, bukan tidak mungkin Indonesia akhirnya bisa meraih gelar juara di kawasan yang selama ini didominasi Thailand, Vietnam, dan Singapura. Kehadiran Piala ASEAN FIFA juga memperlihatkan bagaimana FIFA semakin memberi perhatian khusus kepada kawasan Asia Tenggara. Gianni Infantino bahkan menandatangani nota kesepahaman atau MOU baru antara FIFA dan ASEAN yang disaksikan langsung oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam sambutannya, Infantino mengatakan bahwa angka 11 adalah simbol sepak bola, menggambarkan bahwa seluruh negara anggota ASEAN kini bersatu dalam satu visi untuk kemajuan sepak bola regional. Dengan momentum ini, publik menilai Erick Thohir bisa kembali mendapatkan dukungan jika mampu memanfaatkan Piala ASEAN FIFA sebagai ajang pembuktian. Namun sebaliknya, bila hasilnya tetap mengecewakan, maka sorotan dan tekanan untuk mundur akan semakin besar. Saat ini, nasib Erick di PSSI seolah berada di ujung tanduk antara bangkit melalui turnamen baru yang diluncurkan FIFA atau semakin terpuruk jika gagal menunjukkan perubahan nyata. Satu hal yang pasti, langkah Gianni Infantino meluncurkan Piala ASEAN FIFA bukan hanya membawa kabar baik untuk sepak bola kawasan, tetapi juga membuka babak baru bagi perjalanan Erick Thohir di PSSI. Apakah ini benar-benar bentuk dukungan dari FIFA atau hanya keberuntungan sesaat bagi Erick untuk memperpanjang masa tenangnya di tengah badai kritik? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun yang jelas, publik kembali menunggu apakah hadiah dari FIFA ini akan menjadi batu loncatan bagi Indonesia untuk bangkit atau sekedar jeda sementara di antara kegagalan yang belum usai.
Salah ngomong soal Eliano, mantan asisten Sintayong minta maaf. Sebuah pernyataan sederhana bisa berujung panjang ketika menyangkut dunia sepak bola Indonesia yang penuh perhatian publik. Itulah yang terjadi pada Jong Sokso atau biasa disapa JJ, mantan penerjemah pelatih timnas Indonesia Sintayong. Dalam sebuah podcast berjudul Bicara Bola, JJ menyampaikan cerita tentang pertandingan Indonesia melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, ucapannya mengenai momen masuknya pemain Eliano Randers menimbulkan kesalahpahaman besar di kalangan netizen. Setelah ramai menjadi perbincangan dan viral di media sosial, JJ akhirnya buka suara dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui akun Instagram pribadinya. Awalnya JJ hanya bermaksud menjelaskan sudut pandang teknis dari keputusan Sintayong ketika memasukkan Eliano Randers ke lapangan. Dalam ucapannya di podcast tersebut, ia mengatakan bahwa Eliano masuk ketika Indonesia sedang unggul 2-1 atas Bahrain, dan setelah itu tim kebobolan hingga laga berakhir imbang 2-2. Kalimat itu kemudian ditafsirkan publik sebagai kritik terhadap keputusan sang pelatih asal Korea Selatan itu. Namun, yang membuat situasi semakin ramai adalah fakta bahwa pernyataan JJ ternyata tidak akurat. Berdasarkan data pertandingan, Eliano justru masuk saat skor masih 1-1, bukan ketika Indonesia sedang unggul 2-1 seperti yang ia ucapkan. Kesalahan kecil dalam detail itu ternyata menjadi bahan perdebatan besar di media sosial. Menanggapi kritik dan klarifikasi dari para penggemar sepak bola, JJ akhirnya mengunggah video permintaan maaf. Dalam video tersebut, ia menyampaikan, "Saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan saya saat berbicara di podcast Bicara Bola. Saat itu saya mengatakan, Eliano masuk ketika tim sedang unggul. Padahal seharusnya saya mengatakan saat posisi masih imbang." JJ menegaskan bahwa ia sama sekali tidak bermaksud menjelekkan siapapun, baik pemain, pelatih, maupun tim nasional. Ia juga menambahkan bahwa kesalahpahaman ini murni karena kekeliruan dalam penyampaian, bukan karena niat tertentu untuk menjatuhkan pihak lain. Dalam penjelasannya lebih lanjut, JJ juga menegaskan bahwa komentarnya di podcast tidak dimaksudkan untuk menyalahkan keputusan Sintayong. Ia menyebut, keputusan apapun yang diambil di lapangan tetap tanggung jawab pelatih. Saya hanya menjelaskan konteks taktis bahwa pemain dengan posisi menyerang tentu punya gaya bertahan yang berbeda dibanding pemain bertahan. Ucapan ini menunjukkan bahwa JJ mencoba mengembalikan konteks pembicaraannya ke arah analisis teknis, bukan kritik personal terhadap siapapun dalam tim. Bagi sebagian besar publik, langkah JJ untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf adalah bentuk kedewasaan yang patut diapresiasi. Banyak netizen di kolom komentar menyebut bahwa permintaan maaf seperti ini jarang terjadi di dunia sepak bola, terutama di tengah derasnya arus opini dan ego yang sering menguasai diskusi publik. Sikap JJ dianggap mencerminkan rasa tanggung jawab dan cinta terhadap sepak bola Indonesia. Ia tidak memilih untuk berdiam diri atau menyalahkan konteks, tetapi berani berdiri dan mengakui kesalahan secara terbuka. Pertandingan antara Indonesia dan Bahrain sendiri memang berlangsung dramatis. Bahrain sempat unggul lebih dulu lewat gol Mohamed Marhoun di menit ke-15, sebelum Ragnar Oratmangun menyamakan kedudukan di penghujung babak pertama. Pada babak kedua, Eliano Randers menggantikan Sandy Walsh, dan tak lama kemudian Rafael Struijk membawa Indonesia berbalik unggul 2-1. Sayangnya, kemenangan yang sudah di depan mata harus sirna setelah Bahrain mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-90+9. Hasil imbang 2-2 itu terasa menyakitkan karena Indonesia sebenarnya tampil cukup baik sepanjang laga. Kini setelah permintaan maafnya, JJ justru mendapat banyak dukungan dari para pendukung timnas Garuda. Banyak yang menganggap bahwa kesalahan berbicara bisa terjadi pada siapa saja, terlebih dalam situasi santai seperti podcast. Namun tanggung jawab untuk meluruskan ucapan di depan publik adalah hal yang tidak semua orang berani lakukan. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa dalam era digital, setiap kata yang diucapkan di ruang publik bisa berdampak luas dan mempengaruhi persepsi jutaan orang. Pada akhirnya, kisah JJ ini bukan sekedar tentang salah ucap, tetapi tentang bagaimana seseorang menunjukkan integritas di tengah sorotan publik. Dunia sepak bola Indonesia memang penuh emosi dan dinamika. Namun dari kejadian ini, kita bisa belajar bahwa permintaan maaf bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kedewasaan dan rasa hormat terhadap kebenaran. Kini para penggemar menantikan agar semua pihak bisa fokus kembali pada hal yang paling penting, yakni mendukung timnas Indonesia agar terus berkembang dan berprestasi di level internasional.
Elkan Bagot dipanggil Indra Syafri di SEA Games. Benar-benar di luar dugaan, kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola nasional. Elkan Bagot, sosok yang selama ini seolah menghilang dari skuad Garuda, dikabarkan akan kembali dipanggil oleh pelatih Indra Syafri. Rumor ini langsung membuat publik sepak bola tanah air geger, terutama para fans Garuda yang sudah lama merindukan kehadiran sang bek jangkung tersebut di lapangan dengan seragam merah putih. Nama Elkan Bagot memang punya kepat tersendiri di hati para pendukung timnas Indonesia. Selain karena postur dan gaya mainnya yang elegan, Bagot juga dikenal sebagai simbol semangat juang dan profesionalisme sejak pertama kali membela tim nasional. Kabar ini menjadi semakin menarik karena datang di tengah persiapan timnas Indonesia U23 menuju SEA Games 2025 di Thailand. Indra Syafri yang sebelumnya sukses mempersembahkan medali emas pada edisi 2023 di Kamboja, kini kembali diberi kepercayaan untuk memimpin Garuda Muda. Dengan status sebagai juara bertahan, tentu ekspektasi publik sangat besar. Banyak pihak yang berharap Indra bisa kembali menghadirkan kombinasi pemain muda potensial dan pengalaman dari pemain-pemain abroad, termasuk kemungkinan kehadiran Elkan Bagot yang kini disebut-sebut bisa kembali memperkuat lini belakang. Meski begitu, kabar ini menimbulkan pertanyaan besar. Pasalnya, secara usia Elkan Bagot baru saja berulang tahun ke-23 pada tanggal 23 Oktober 2025 lalu. Artinya, ia sebenarnya sudah melewati batas usia untuk tampil di SEA Games yang hanya memperbolehkan pemain berusia maksimal 23 tahun. Namun, beberapa pihak menduga ada kemungkinan Bagot tetap bisa dipanggil sebagai pemain senior. Karena dalam regulasi SEA Games, terkadang terdapat slot tambahan untuk pemain di atas usia tersebut. Jika benar demikian, maka peluang Bagot kembali berseragam timnas Indonesia di ajang itu masih terbuka, meski tentu harus melalui pertimbangan teknis dari pelatih dan federasi. Di sisi lain, para pendukung Garuda menyambut kabar ini dengan penuh antusiasme. Banyak yang menilai bahwa kehadiran Bagot dapat memberikan stabilitas dan kepercayaan diri di lini pertahanan, terutama jika dipadukan dengan pemain-pemain muda seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, atau Marcelino Ferdinand yang juga berpotensi masuk skuad. Elkan dianggap masih memiliki semangat membela Indonesia meski beberapa kali absen karena berbagai faktor, baik cedera maupun keputusan klubnya di Inggris. Fans Garuda pun ramai menulis komentar di media sosial. Sebagian besar berharap rumor ini benar-benar terjadi. Menariknya, kabar pemanggilan ini muncul di saat situasi timnas Indonesia tengah tidak stabil. Setelah Patrick Kluivert resmi dilepas dari kursi pelatih, PSSI masih mencari sosok pengganti untuk menangani tim senior. Sementara itu, Indra Syafri ditugaskan fokus mempersiapkan tim U23 menuju SEA Games 2025. Di tengah kekosongan pelatih senior dan minimnya agenda pertandingan FIFA Matchday bulan November, munculnya nama Elkan Bagot seperti memberi harapan baru bagi publik sepak bola Indonesia. Sosok yang lama tak terlihat kini seolah dipanggil pulang, menandakan ada peluang untuk memperkuat kembali semangat kebersamaan di tubuh timnas. Namun kenyataannya tak semudah itu. Elkan Bagot saat ini masih berjuang mendapatkan menit bermain bersama klubnya Ipswich Town. Musim ini, ia bahkan belum tampil di tim utama dan lebih sering bermain bersama skuad U21. Meskipun demikian, pada laga terakhir Premier League 2, Bagot tampil penuh dan membantu Ipswich Town U21 menang 3-1 atas Brighton U21. Walau kompetisi tersebut bukan level utama, namun setidaknya menunjukkan bahwa Bagot masih aktif menjaga kebugaran dan tetap berada di jalur kompetitif. Fakta ini membuat publik Indonesia makin yakin bahwa dirinya masih layak membela timnas Indonesia. Bila rumor ini benar, pemanggilan Elkan Bagot oleh Indra Syafri akan menjadi salah satu kejutan terbesar di tahun 2025. Bayangkan, seorang pemain yang sempat absen begitu lama, bahkan tak masuk radar pelatih sebelumnya, kini kembali dipertimbangkan. Ini bukan hanya soal strategi, tapi juga sinyal bahwa PSSI dan Indra Syafri tengah berusaha membangun kembali jembatan komunikasi dengan para pemain diaspora yang sebelumnya sempat menjauh. Kini, semua mata tertuju pada langkah Indra Syafri berikutnya. Apakah benar Elkan Bagot dipanggil kembali untuk membela Garuda Muda di SEA Games 2025? Atau semua ini hanya sekedar rumor belaka yang membuat fans berharap terlalu tinggi? Apapun jawabannya, satu hal pasti, kabar ini sudah membuat semangat supporter Indonesia kembali menyala. Mereka ingin melihat Elkan Bagot berdiri tegak di lini belakang, membela merah putih dengan kebanggaan yang sama seperti dulu. Bagaimana menurutmu? Apakah Elkan memang pantas dipanggil lagi ke timnas Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar.